Mungkin, kita Bisa oh iya saya silakan tambahkan Pak Kades. sedikit Iya Mbak Dewi terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Kabid tadi. iya, Artinya ini tanggung jawab kita ya, mmm, khususnya di bidang kesehatan. iya Sehingga selalu saya sampaikan di dalam rapat koordinasi dan teman-teman di bidang, kemudian tim teman-teman kepala puskesmas, orientasi kita untuk melakukan beberapa kegiatan ini bukan, hanya sekedar, apa namanya, keuangan gitu ya. Dari mana kita niatan kita untuk terus melakukan pelayanan kesehatan ini tanpa, adanya uang di kita gitu loh. Ya artinya mungkin kita bisa berkolaborasi, sesuai dengan disampaikan tadi, bukan hanya dari teman-teman kesehatan yang seharusnya berbicara mengenai kesehatan, tapi kita juga masih ada pemerintah daerah, ada mungkin teman-teman dari OPD yang lain, betul. yang inten ya terkait dengan, bidang kesehatan karena memang harus kita sinergikan beberapa kegiatan ini gitu. Kemudian terkait dengan efisiensinya anggaran sekarang dari, anggap aja dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita di Lombok Utara ini rata-rata fasilitas kesehatan kita sudah berstatus BLUD. Ya artinya BLUD itu ada regulasinya, ada aturannya ya. Mereka boleh menggunakan anggaran-anggaran yang ada di mereka, pendapatan mereka untuk operasional mereka. Termasuk juga upaya-upaya yang kita lakukan di bidang kesehatan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Boleh. Nah, inilah nanti selalu saya tekankan kepada teman-teman khususnya di bagian perencanaan untuk bagaimana bisa memilih perencanaan yang efektif, efisien dan transparan terkait dengan penggunaan anggaran ini seperti itu ya. Termasuk juga di beberapa penyakit kita, di antaranya tadi di bidang P2PL, pemberantasan penyakit menular dan lingkungan ini, ada memang yang menjadi tantangan berat kita adalah penyakit-penyakit yang masih sampai saat ini adalah penyakit-penyakit menular. Salah satunya adalah yang sekarang lagi tren ada campak, ya kemudian ada lagi TB. Nah, dua penyakit ini khususnya untuk TB ini adalah sudah merupakan ada regulasi dan ini dari 3 kementerian ya. Ini udah ada SKB-nya, surat, Iya, bersama ya. betul betul. Komitmen bersama ini harus kita tanggulangi bukan hanya ada kesehatan, termasuk juga dari teman-teman DP2KB, kemudian dari, lingkungan hidup ya. Ini mah harus kita kolaborasikan. Nah, oleh karena itu, yang penting sekarang ini bagaimana, masyarakat kita ini ya mungkin kepada masyarakat juga, bisa membantu kami lah di bidang kesehatan tatkala menemukan kasus-kasus yang memang, sifatnya menular segera mungkin untuk dilaporkan kepada teman-teman kami yang ada di puskesmas ya. Silahkan sampaikan, mungkin kalau nggak sempat kami juga di desa-desa ada petugas-petugasnya, termasuk juga ada teman-teman di, apa namanya, Pustu, kemudian ada bidan desa juga silahkan disampaikan. Yang jelas ini jangan sampai nanti itu terjadi, apa namanya, KLB atau mungkin, kasusnya nanti berdampak luas lah kepada masyarakat kita. Seperti itu mungkin Mbak Dewi. Oke baik, artinya sangat diperlukan, kerjasama kolaboratif, baik itu di tingkat masyarakat yang paling bawah begitu ya Pak Kades ya? Betul betul. Itu yang kita harapkan. Ya bukan hanya ya mungkin termasuk juga beberapa penyakit-penyakit apalagi sekarang disampaikan termasuk penyakit tidak menular. Mmm, Nah, saling tren sekarang ini adalah penyakit, kencing manis ya, kalau oke. bahasa kita kencing manis ya, kalau bahasa medisnya diabetes mellitus lah ya, ini ya. Kemudian darah tinggi, ini salah satu apa ya, kalau ibaratnya penyakit pembunuh yang tidak yang Berdarah dingin. berdarah dingin lah itu ya, tiba-tiba udah stroke, tiba-tiba sudah, innalillah itu ya. Perlu sih sebenarnya. Inilah tugas, dari teman-teman untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan penyakit-penyakit, di Lombok Utara. Oke baik, terima kasih. Mungkin, masyarakat tidak hanya menyoroti apa saja program prioritas dari Dinas Kesehatan, namun juga bagaimana rencana pembangunan fasilitas kesehatan yang baru. Ini, telah, didengar ya cukup ramai sekali rencana pembangunan RSUD di Bayan. Nah, mungkin Bapak Kadis dan Bapak Kabid bisa menyampaikan, progres saat ini yang telah dilakukan oleh Dinkes, dan khususnya Pemda. Silakan. Baik, terima kasih Mbak, Dewi, terkait dengan rencana pemerintah daerah, untuk membangun salah satu fasilitas kesehatan kita ya, Ya. yang di tingkat lanjut yaitu rumah sakit umum daerah ya.
di belahan Timur. belahan timur ya, belahan timur Lombok Utara ini di Bayan ya, di Kecamatan Bayan. Insya Allah mohon doanya ya, semoga bisa terrealisasi ya. Karena ini juga pembiayaannya bukan hanya dari kesehatan, tetapi ini juga pembiayaannya insya Allah kemarin kami sudah beberapa kali ketemu dengan PUPR pusat ya, lewat satkernya yang ada di NTB. Sehingga sekarang kami hanya menyiapkan syarat-syaratnya ya, syarat-syarat untuk bisa disampaikan nanti di PUPR di Kementerian di PUPR di pusat seperti itu ya. Ya karena kalau kita melihat sekarang ini kami hanya melaksanakan regulasi dari pemerintah pusat, apalagi kita tahu program-program presiden, Ya. wakil presiden kita ya sekarang ini emang lagi banyak ya. Di antaranya adalah kita ketahui quick win-nya beliau adalah salah satu adalah pemerataan fasilitas kesehatan. Ya menjangkau, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjauh. Nah, oleh karena itu mungkin selaras dengan itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ingin mewujudkan salah satu misi dari beliau yaitu terkait dengan kesehatan. Maka dibangunlah fasilitas itu di rumah sakit ya di apa namanya di Bayan. Itu apalagi program namanya sekarang ini Pak Presiden itu dari Kementerian lewat Kementerian Kesehatan itu adalah program KJSU ya. Ini seperti kanker, jantung, ya, kemudian neurologi, kemudian kesehatan ibu dan anak. Ini memang harus menjadi skala prioritas kita untuk diselesaikan di periode 5 tahun ini sesuai dengan Renstra maupun RPJMD maupun RPJMN seperti itu. Jadi, kenapa sangat dirasa perlu pembangunan di wilayah timur sana, Pak Kadis? Ya. Karena menurut data yang kami buat khususnya di kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, yang memang yang tingkat rujukan untuk kesehatan ibu dan anak ini kebanyakan dari wilayah timur karena memang risiko untuk menjangkau ke sini ini kan apalagi daerah kita memang di daerah timur itu kan banyak perbukitan ya. Nah, untuk menjangkau itu ke Tanjung ini lumayan lama. Kalau kita melihat dari salah satu keterlambatan penanganan selama ini adalah memang keterjangkauan fasilitas kesehatan. Ya, ya dari beberapa data ini memang banyak data-data yang kita dapatkan terkait dengan kematian ibu dan bayi balita itu ada di wilayah timur. Nah, oleh karena itu kita hanya jalan satu-satunya harus membuat di wilayah timur karena tidak ada lagi fasilitas kesehatan kalau kita berharap di Lombok Timur juga jauh gitu. Kalau di wilayah barat ini Pemenang, Senggigi lebih dekat dan juga jalannya kan lebih lebih lancar gitu dibanding ke wilayah timur ya. Nah, inilah yang sehingga kami menyampaikan Pak Bupati ya mungkin lebih cocoknya kalau kita bangun salah satu rumah sakitnya di wilayah timur seperti itu. Nah, samping itu juga kita berharap nanti dengan terbangunnya rumah sakit di sana, apalagi sekarang kita rumah sakit kita yang sekarang ini masih tipenya tipe C ya. Nah, tipe C ya mungkin harapannya dulu supaya bisa mendongkrak rumah sakit ini bisa naik kelas gitu ya. Tapi sekarang ini kan sudah berubah lagi regulasinya menggunakan spesifikasi, bukan lagi menggunakan tipe ke rumah sakit spesifikasi ya. Nah, sehingga kemarin dari Kementerian Kesehatan pun memberikan kita suratnya terkait dengan spesifikasi ini bahwa Tanjung ini menjadi KJSU termasuk untuk jantung, urologi, kemudian cancer itu ada di Tanjung. Kemudian untuk KIA itu adalah programnya nanti di rumah sakit yang baru untuk kesehatan ibu dan anak seperti itu. Oke, baik. Apakah ada rencana pembangunan rumah sakit juga untuk wilayah Pulau Seberang, Pak Kadis? Kalau Pulau Seberang belum ada, mungkin ya memang selama ini banyak kita dengar kita diminta ya terutama sekali di Musrenbang untuk minimal ada fasilitas kesehatan yang layak lah ya, artinya yang representatif di Pulau Seberang. Nah, ini juga salah satu program kami di Dinas Kesehatan adalah untuk merevitalisasi atau membangun ya, artinya untuk memperbaiki lah fasilitas kita yang ada di Gili Trawangan. Karena di sana memang dari beberapa masukan karena yang datang, yang hadir, yang berobat di sana bukan hanya masyarakat lokal tapi juga banyak wisatawan-wisatawan asing ya. Nah, inilah
yang kami inginkan. Mudah-mudahan juga tahun ini memang beberapa proposal kami sudah sampaikan, termasuk juga ke DPR RI kami sampaikan, proposal kami, dan beliau sudah pernah ke sini dari, Komisi 9 pada saat itu ya, perwakilan kita dari NTB ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga beliau bisa mengusahakan, mengupayakan kita minimal ada bantuan lah dari pusat untuk pembangunan di, daerah wisatawan kita di Gili Trawangan seperti itu. Tapi untuk sumber daya alhamdulillah kami sudah bisa tugaskan di sana, termasuk ada dokternya ya, kemudian sekarang ada penambahan bidan juga ya. Insyaallah ke depannya kami akan melengkapi sarana prasarananya ya, termasuk mungkin ada USG-nya, mungkin nanti ada EKG-nya ya, kemudian ada penambahan mungkin untuk teman-teman tenaga analis juga nanti insyaallah ya, supaya tidak jauh-jauh lah kalau nyebrang ke Pulau Lombok dari Gili Trawangan seperti itu Mbak Dewi ya. Itu harapan kita, nggih, men Ya, itu Mbak. jadi ada